Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, sudah lama kita tidak membaca survei. Kali ini ada satu berita menarik yang ditulis oleh Tempo.co tentang Mas Anies Rashid Baswedan itu unggul, ya, head to head dengan capres yang lain, terutama di Partai Islam. Nah, kita ingin mengulik lebih jauh apa maksud dari berita ini. Ternyata berita ini berasal dari hasil survei lingkaran survei Indonesianya Mas Denny JA. Jadi beberapa waktu yang lalu Mas Denny JA itu lembaganya itu mengeluarkan atau merilis hasil surveinya yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 8 Agustus ya, tentang Pilpres, Ormas Islam dan Partai Islam, kira-kira begitu. Kesimpulannya itu ia melihat bahwa Mas Anies itu ternyata unggul head to head di kalangan Partai Islam, dan unggulnya itu lumayan telak gitu. Ketika head to head dengan Mas Prabowo Subianto itu unggulnya di atas 6,8%. Ya, jadi ini angkanya 43-nya Mas Anies, kemudian Mas Prabowo-nya itu sekitar 36 ya persen. Nah, ketika head to head dengan Mas Ganjar Pranowo, Mas Anies unggul jauh lebih telak lagi, ya, itu selisihnya 16% karena Mas Anies itu 50-an%, kemudian Mas Ganjarnya itu hanya 34%. Nah, kalau kita lihat surveinya yang dirilis oleh Mas Denny JA, ternyata ya, ia mengkelompokkan partai politik itu menjadi dua kategoris. Ini sebenarnya terlalu sederhana ya, menyebut partai Islam dan partai nasionalis gitu. Ini membawa kepada simplifikasi atau kategorisasi yang terlalu sederhana. Ya, seolah-olah partai nasionalis itu ya mungkin pemilihnya bukan kategorinya tidak punya kecenderungan perilaku politiknya bukan partai Islam gitu. Sementara partai Islam dikategorikan sebagai bukan nasionalis. Kan itu terlalu menurut saya sih sudah kategorisasi itu sudah out of date ya, sudah terlalu disimpelkan gitu. Padahal perkembangan politik kita udah menjadi semakin kompleks. Tapi baiklah, kita pakai saja hasil surveinya Mas Denny JA itu yang membagi dua kategori partai, yaitu adalah partai nasionalis dan partai Islam. Nah, menurut surveinya Mas Denny yang mewawancarai kurang lebih 1.200-an responden pada tanggal 1 sampai 8 Agustus 2023 yang lalu, itu ditemukan bahwa pemilih yang ya mencoblos partai nasionalis itu menurut hasil surveinya itu sekitar 60-an%. Jadi, lingkaran survei Indonesianya Mas Denny JA itu mengkategorikan yang disebut sebagai partai nasionalis itu mulai dari PDI Perjuangan, kemudian Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat. Nah, ini 5 partai ini meraih suara menurut survei tersebut itu sekitar 60-an%. Nah, sementara partai yang dikategorikan oleh LSI Denny JA sebagai partai Islam itu terdiri dari 4, ya, 1 PKS, kedua P3,
ketiga PKB, dan keempat adalah PAN. Berapa raihan suara mereka menurut survei tersebut? Itu hanya 18 sekian persen tuh. Nah, angkanya seperti ini. Nah, ketika yang dimaksudkan Mas Anies itu unggul ya di kalangan partai Islam, maka yang dimaksudkan adalah base-nya itu adalah 18, sekian persen ini. Nah, jadi dihitungnya head to head-nya itu unggul di kalangan partai Islam itu, dan ini agak unggul telak gitu antara Mas Anies melawan Prabowo ya. Tadi ini angkanya kembali kita lihat ya, Mas Aniesnya itu 43%, Mas Bowonya kurang lebih 36%. Nah, ketika head to head melawan Ganjar Pranowo, selisih ini jauh lebih lebar lagi karena Mas Aniesnya di atas 50%, Mas Ganjarnya itu kurang lebih ya hanya 34%, jadi 16,8%. Nah, tentu saja angka ini menarik dan harus kita kaji lebih jauh lagi, karena ketika survei ini dilakukan kan pada tanggal 1 sampai 8 Agustus tuh, dalam sebulan terakhir itu perkembangan itu jauh lebih dahsyat lagi, karena pada tanggal 2 September di 2023 Caimin ya itu dan PKB-nya itu bergabung dengan Koalisi Perubahan, mendukung Mas Anies bersama PKS dan Nasdem. Jadi Mas Denny J.A. itu harus melakukan survei lagi tuh setelah ada perubahan peta politik yang amat sangat signifikan, keluarnya Caimin PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju dan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Jadi angka ini akan menjadi dinamis dan pasti merubah hasil surveinya di kemudian. Jadi beberapa survei terakhir ada peningkatan yang amat sangat signifikan di Jawa Timur misalkan ya. PRC itu kalau tidak salah menghitung bahwa ada migrasi atau eksodus ya pemilih ke pasangan Anies dan Caimin yang peningkatannya itu langsung loncat 4%. Kira-kira itu kawan baik, kita membaca hasil survei Denny J.A. yang dirilisnya di bulan Agustus tapi baru diberitakan oleh Tempo.co pada tanggal 19 September yang lalu. Untuk kita pahami bersama. Demikian, terima kasih.